kita ambil waktu dulu dengar kesaksiannya Rani Palangka ya. Jadi dari 12 anggota keluarga di rumah 6 ya yang kena atau lebih. Coba mungkin Rani bisa cerita. Silakan. Ya, shalom. Saudara-saudara semua. Saya mau cerita beberapa waktu yang lalu, kira-kira 1 bulan yang lalu lah. Dari 12 orang anggota rumah saya, yang tinggal di rumah saya itu semuanya 12 orang. Pada waktu swab, itu yang positif COVID 6 orang. Lalu isoman semuanya di rumah, kecuali suami saya. Karena saturasi oksigennya rendah sekali, jadi akhirnya dibawa ke rumah sakit, ditemani oleh anak sulung saya. Anak sulung saya ini OTG, positif tapi OTG. Jadi yang nggak merasakan gimana-gimana, masih bisa merawat papahnya. Lalu sampai di rumah sakit ada satu hotel yang dipakai untuk rumah sakit perluasan kota gitu ya, rumah sakit kota perluasan untuk COVID. Dibawa ke situ, lalu tidak berapa lama karena saturasinya rendah sekali dibawa lagi ke rumah sakit kota. Rumah sakit kota itu juga bangunan baru, dia di agak keluar kota gitu dari ke arah Banjar. Nah, dibawa ke sana pakai ambulan ya serem karena perlu oksigen. Lalu 6 hari pakai oksigen di rumah sakit kota itu. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dokter kepala Satgas COVID di Palangkaraya itu dokter yang sering dulu pelayanan dengan kompak, pelayanan ke pedalaman, jadi kenal baik. Jadi mendapat prioritas. Jadi kamar yang harusnya nggak ada. Cik, langsung aja bawa ke sini. Dibawa ke rumah sakit kota juga yang kamar nggak ada ya, menunggu sebentar malamnya gitu langsung ada kamar yang ada oksigen apa semua dikasih yang diperhatikan lah. Lalu di rumah sakit kota yang tadi itu kepala rumah sakit kotanya juga anak Tuhan. Nah jadi ya semuanya membantu lah sampai akhirnya 6 hari itu oksigen dilepas. Oksigen yang kayak apa itu kayak masker itu ya dilepas lalu diganti oksigen yang kayak selang, jadi sudah lebih baik. Terus kira-kira 4 hari ada dipindah kamar, berarti sudah tidak kamar yang banyak alat-alatnya itu. Lalu pindah kamar, terus iseng-iseng anak saya tanya, Om, tanya ke dokternya, Om, Papa boleh pulang kapan? Kami udah lama, udah pengen pulang. Terus dia ngomong, loh, dokternya itu panggil anak saya, biasa karena akrab, panggilnya Io. Loh, mau pulang. Kalau mau pulang nanti malam boleh pulang. Nah, langsung malam itu juga diurus-urus semua. Jam 10 malam kami pulang, jemput ke rumah sakit kota lalu pulang. Ya puji Tuhan, karena semuanya sudah Tuhan lewatkan. Sekarang semuanya sudah sehat, berarti kami serumahan ini imun ya kira-kira 3 bulan kali ya imun. Nah saya sendiri negatif. Beberapa teman yang lain ada Pancar, ada Lilin juga negatif. Tapi dokter teman saya itu ngomong, nggak mungkin lah kalau Cik Lani itu negatif, pasti sudah positif, mungkin sudah sembuh duluan kenanya. Karena juga sempat nggak bisa cium, nggak bisa bau-bau apa, makan yang nggak enak, sempat sakit kepala, sempat tulang-tulang juga sakit, tapi cuma 1-2 hari aja sudah selesai semua. Ya, ataukah mungkin karena saya sama Lilin sama Pancar itu cepat sekali, tidak tahu Pancar ya. Kalau Lilin juga merasakan itu, mungkin Lilin juga ada di sini. Sakit-sakit sebentar, kami mungkin yang paling depan, mungkin paling awal. Jadi sudah sembuh duluan. Tapi kami bertiga kan konsumsi kolostrum ya.
Jadi mungkin karena itu jadi nggak mungkin menter gitu ya, atau kami tidak sampai merasakan yang parah-parah, jadi kami masih bisa merawat yang lain. Ya. Tapi semuanya itu saya tahu karena Tuhan itu baik, sekarang sudah beres, sudah aman semua. Ya, mungkin itu kesaksian saya. Saya kembalikan ke Koin. Iya, jadi mungkin justru Lani Jinggu ini kausa prima, penyebab utama. Tapi nggak sadar kalau penyebab pertama. Oke. Saudara, pertemuan kita yang terakhir itu membicarakan tentang itu ya, vitamin ya. Pertemuan yang terakhir ya, bicara soal vitamin. Nah, memang sempat orang-orang itu memborong vitamin, belanja, pokoknya apa vitamin yang ada yang katanya terkait COVID itu habis dibeli orang. Nah, waktu itu kita membicarakan vitamin yang dari New Image ya. Nah, itu yang disediakan secara proporsional untuk kepentingan tubuh. Nah, hari ini tadi saya kirim berita di grup bicara tentang bahayanya kalau kelebihan vitamin D. Ya, jadi nanti bisa dibaca ulang di grup. Ya, jadi minum itu memang harus proporsional ya. Jadi segala sesuatu kalau berlebih itu justru bisa berdampak negatif ya. Jadi nanti silakan baca. Jadi meskipun vitamin semuanya ada takarannya, jangan berlebih-lebih semuanya ya. Saya kira itu sedikit informasi ya. Kita senang juga kalau di mana-mana kelihatannya COVID udah mulai mereda ya. Jadi Indonesia pernah 50 lebih, sekarang udah mulai berapa nih, 20-an ya. Jadi turunnya sudah setengah lebih. Tapi itu tetap perlu diwaspadai, jangan sampai muncul gelombang ketiga. Ya, jadi kalau tidak waspada, merasa virusnya sudah kalah atau kita udah imun lalu mulai meninggalkan protokol. Ya, banyak contoh kasusnya. Yang terakhir ini adalah contoh di Amerika. Ya, di Amerika itu sudah katanya mingguan itu sudah 11.000, sudah turun seperti itu. Mingguan 11.000. Tapi karena merasa sudah vaksin dan merasa sudah kebal, ya mereka tidak sadar kalau deltanya masuk ke Amerika. Jadi sekarang itu karena ceroboh, sekarang meningkat menjadi perharinya 140.000 lebih. Jadi kenaikannya itu nggak tanggung-tanggung, 1000% lebih, atau mestinya bukan 1000 tapi 1300% lebih. Itu terjadi kenapa? Karena gegabah ya. Jadi itu yang tetap harus kita perhatikan. Imunitas tubuh kita tetap harus dijaga supaya menghindari yang gelombang 3, gelombang 4 dan seterusnya. Oke, saya kira mungkin serahkan ke Pak Joni untuk memulai pembicaraan kita. Ya, silakan Pak Joni. Iya, terima kasih Pak Heru. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini dalam acara Zoom. Iya, kita senang mendengar testimonial dari Lani, karena memang kolostrum itu meningkatkan imun, menjadi benteng atau payung untuk melindungi kita di tengah-tengah pandemi ini. Kalau kita rutin minum, sekalipun mungkin kita terpapar, minimal dampaknya tidak terlalu parah, cuma gejala yang ringan saja, dan cepat sekali kita pulih dari sakit itu. Nah, bagi yang sakit, kalau kita kasih kolostrum, atau bahkan kalau bisa diberi Imuvort yang dosisnya 2 kalinya, itu pemulihannya bisa cepat sekali seperti testimonial teman-teman yang sudah terbantu dengan produk-produk ini. Dari Padang, dari Kalimantan,
dari Papua, dari mana-mana mereka memberi testimonial. Produk ini luar biasa sekali membantu mereka cepat sekali pulih dari gejala COVID yang mereka alami. Nah, tubuh kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gereja dan hamba-hamba Tuhan melayani roh, supaya roh manusia yang mati dan terputus hubungan dengan Allah, itu boleh dihidupkan lagi. Sehingga boleh mengalami hubungan pribadi dengan Allah, karena rohnya sudah dihidupkan. Nah, kita juga punya tubuh yang perlu dirawat, supaya tubuh kita tetap sehat. Roh tinggal di dalam tubuh yang sehat. Tetapi ada satu bagian lagi, yaitu jiwa kita. Jiwa itu punya peranan yang sangat besar sesuai dengan tema yang kita bicarakan malam hari ini, yaitu bagaimana mengatasi stres. Jadi jiwa itu ada pada wilayah, stres itu pada wilayah jiwa kita. Dan itu akan mempengaruhi roh dan mempengaruhi tubuh kita. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita bisa terbebas dari stres. Ini judulnya, bebas dari stres. Kita tidak bisa menghindar dari problem dan tantangan yang kita hadapi setiap hari. Tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan hati kita supaya tidak stres. Setiap hari bangun tidur, kita semua akan diperhadapkan pada problem dan tantangan. Nah, kalau kita tidak siap, kadang-kadang kita mengalami stres. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan problem itu dan tidak tahu jalan keluarnya. Tetapi kalau kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberi kekuatan kepada kita, dan memberi kemampuan bagi kita untuk menyelesaikan problem kita. Jadi kita mengendalikan pikiran dan hati kita, dan kita melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita, maka kita akan bisa terbebas dari stres. Nah, ini artikel jurnal Wall Street, edisi Juni 2005, itu mengatakan bahwa stres membunuh orang sama banyak atau bahkan lebih banyak daripada kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras, dan tidak berolahraga. Kita semua menyadari bahwa rokok, minuman keras, tidak berolahraga menyebabkan orang rentan terhadap penurunan kekebalan tubuh dan mudah jatuh sakit bermacam-macam. Dan bahkan bisa membunuh. Rokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, sakit jantung, kemudian kanker pada mulut dan sebagainya, tenggorokan. Lalu minuman keras bisa menyebabkan kanker lever dan sebagainya, saudara. Demikian juga orang yang tidak berolahraga, volume paru-paru dan jantung tidak maksimal. Sehingga kalau terkena COVID ini saturasi akan cepat sekali turun. Tetapi kalau kita bandingkan dengan stres, dikatakan dalam artikel ini, stres itu membunuh orang sama banyak atau bahkan lebih banyak daripada kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras, dan tidak berolahraga. Stres juga merusak hipokampus, yaitu bagian otak yang berhubungan dengan memori dan proses belajar atau peta kognitif. Jadi, kalau orang mengalami stres, seringkali dia pikirannya blank, saudara. Jadi tidak ingat macam-macam, memorinya seakan-akan hilang,
dan kemudian tidak bisa kontak dengan baik dengan orang lain. Lalu menurut penelitian di Universitas London, stres mental kronis lebih banyak menyebabkan kanker dan penyakit jantung daripada merokok, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Laporan terbaru dari Neuropsychology Pharmacology Reviews ini bahwa COVID dan isolasi mandiri itu seringkali menyebabkan stres, saudara. Kalau orang terkena COVID kemudian diisolasi, yang membuat dia menderita bukan hanya penyakitnya. Itu kalau saturasi rendah, itu paru-parunya sakitnya bukan main, saudara. Seperti orang dipukuli katanya. Sakit yang luar biasa sekali, apalagi kalau ada komorbid. Tetapi problemnya bukan hanya masalah kesehatan, tetapi orang-orang yang isolasi selama di rumah sakit sendirian atau isolasi mandiri di rumah sendirian, dia merasakan seperti diasingkan, dijauhi orang seperti orang yang sakit kusta pada zaman dulu, saudara. Ini satu penderitaan yang luar biasa, menyebabkan kejenuhan, depresi, kecemasan, karena terkungkung di rumah. Jadi kalau kita menghadapi teman-teman yang sedang COVID, saudara, kita harus memberi penghiburan buat orang itu. Kalau bisa kirim makanan, atau didoakan, atau di-chat, supaya orang itu tidak merasa disingkirkan atau diasingkan. Karena itu bisa menyebabkan stres yang berat, dan kemudian bayangan-bayangan dampak COVID itu mengerikan. Banyak orang, teman-teman kita yang meninggal di grup WA itu berkali-kali, teman dekat kita dikabarkan meninggal, saudara kita meninggal. Nah, orang yang terkena COVID itu kadang-kadang diliputi ketakutan, kecemasan ketika dia terkena COVID. Meskipun kita bisa golongkan menjadi 3 macam, yaitu gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Kalau kita gejala ringan, itu seperti orang yang sakit flu biasa. Nggak ada dampaknya apa-apa, saudara. Mungkin cuma panas sehari, langsung sembuh. Tapi kalau dites, masih positif. Kalau orang gejala sedang juga tidak terlalu parah. Yang parah itu kalau gejala yang berat. Tetapi kalau orang itu terus-menerus membayangkan hal-hal negatif, membayangkan teman-teman yang mati, membayangkan dampak dari COVID yang begitu luar biasa, dia mengalami stres, depresi, dan itu bisa memperparah sakitnya, saudara. Jadi kita harus mendorong orang-orang itu supaya jangan memikirkan hal-hal negatif. Belajar mengucap syukur, memuji Tuhan, dan itu akan membuat dia cepat terbebas dari stresnya. Saya baru-baru ini dengar Pak Timotius Arifin juga terkena COVID, tetapi saudara, dia mengatakan dia sama sekali tidak merasa cemas, tidak merasa takut. Dia berkata bahwa kalau sampai dia dipanggil Tuhan, malah puji Tuhan cepat pulang ke rumah Bapa. Jadi dia tidak mengalami ketakutan apa-apa, dia masuk ke ruang itu, dia katakan ICU. Ruang ICU itu aku melihat kamu. ICU gitu ya. Saya melihat kamu, melihat Tuhan maksudnya. Jadi ketika di bawah ICU, dia malah sukacita. Kemudian di kamar isolasi, dia merasakan kehadiran Tuhan. Jadi ketika di ruang isolasi, dia memuji Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dan dalam tempo singkat, tidak sampai 3 hari, dites lagi sudah negatif, saudara. Jadi stres itu punya pengaruh yang sangat besar, orang itu bisa cepat pulih atau gejalanya akan bertambah parah. Jadi setiap kita yang ada di sini, sekalipun mungkin kita
mungkin punya saudara atau kita sendiri mengalami COVID, kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya tidak stres. Kita tetap hadirkan Tuhan, I see you. Nah, kemarin saya juga mendengar testimonial Pak Erastus Sabdono. Dia juga di rumah sakit 15 hari dan isoman 6 hari. 21 hari, saudara. Baru pulih. Dia merasa sudah dekat sekali dengan kematian, tapi Tuhan masih belum panggil dia untuk pulang. Dan dia katakan bahwa saat ini kita sudah begitu dekat dengan kematian. Karena pandemi itu begitu dahsyat. Tetapi kalau bukan pandemi pun, setiap kita harus mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan dengan pikiran seperti itu, saudara, kita bisa mengalami ketenangan dan terbebas dari stres. Nah, COVID-19 itu selain buat penderita, itu juga menyebabkan kesedihan, menyebabkan stres bagi keluarga penderita itu, saudara. Karena orang-orang itu merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, khawatir tertular, dan kadang-kadang saudara yang dikasihi, sudah didoakan, sudah diusahakan terapi apapun dan tetap dipanggil Tuhan, itu menyebabkan kesedihan yang luar biasa dan bisa menyebabkan stres yang berat juga. Nah, apakah stres itu? Stres itu reaksi tubuh ketika menghadapi tekanan dan ancaman atau suatu perubahan. Seseorang biasanya alami stres ketika tuntutan yang diberikan lebih besar dari kemampuan untuk mengatasi. Sebenarnya stres itu baik, saudara, karena membantu kita menyadari situasi berbahaya, sehingga berusaha keluar dari situasi itu. Kalau kita tidak stres ketika menghadapi bahaya, malah berbahaya, saudara, kita nggak waspada. Jadi, bagaimana cara kita menanggapi stres, itu akan menentukan stres itu baik atau buruk buat kita. Ketika stres, tubuh secara alami melepaskan hormon, yaitu kortisol dan adrenalin, yang membuat kita waspada, saudara, supaya kita berjaga-jaga, membuat persiapan dan menghindar dari bahaya itu. Nah, gejalanya bisa jantung berdebar lebih cepat, otot tegang, tekanan darah meningkat, dan nafas jadi lebih cepat. Seringkali, saudara, kita kalau biasa saja, tekanan darahnya normal. Tetapi kalau kita ke rumah sakit, mau diperiksa dokter, tiba-tiba tekanan darah kita naik, saudara. Nah, ini tanda-tanda stres. Ada dua macam, stres dari faktor luar, dan stres dari dalam. Maksudnya dari dalam diri sendiri karena problem kesehatan, masalah emosional, omongan diri atau pikiran yang negatif ya, ngomong hal-hal yang negatif terus-menerus sehingga orangnya merasa masalahnya lebih besar dari yang sebenarnya. Jadi akhirnya gambarnya seperti ini, saudara. Orang itu memikul beban stres dan tertunduk dan tidak berani menatap masa depannya. Nah, faktor penyebabnya macam-macam. Stres itu bisa karena kurang gizi, saudara. Kekurangan vitamin atau mineral tertentu yang tidak ada pada makanan, itu bisa menyebabkan seseorang mengalami stres. Makanya ketika dokter memberi obat stres, seringkali dilengkapi dengan multivitamin mineral. Kalau dia stres karena kekurangan vitamin dan mineral tertentu. Saya pernah kuliah di bimbingan konseling. Nah, salah satunya juga dipaparkan oleh Pak Stanley Heath dari Bandung. Orang yang sakit stres itu salah satu penyebab kekurangan vitamin dan mineral tertentu. Jadi,
Kalau mau sehat, berikan RDA, saudara. RDA itu memberikan vitamin, mineral secara lengkap, apapun yang dibutuhkan tubuh kita, termasuk yang susah didapatkan dari makanan sehari-hari, dan jumlahnya sangat kecil. Kalau kita minum RDA, semua tercukupi. Jadi, itu akan mengatasi stres dan membuat kita lebih stamina bagus, konsentrasi bagus, sehingga bisa membantu kita cepat pulih dari stres. Faktor berikutnya karena sering kurang tidur. Kalau saudara punya banyak kerjaan, lalu dilembur-lembur, sehari, 2 hari, 3 hari, nggak apa-apa, saudara. Tetapi kalau itu jadi kebiasaan, kurang tidur terus, itu bisa menyebabkan stres. Lalu gampang jatuh sakit, masuk angin paling sedikit, kemudian pilek atau sakit yang lain-lain. Lalu kecapean akut, kita terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak pelayanan, kemudian terlalu banyak olahraga, saudara, kecapean, itu bisa menyebabkan stres. Lalu seseorang punya problem kesehatan, terutama penyakit yang tidak tersembuhkan, penyakit yang mematikan, itu bisa menyebabkan orang depresi, saudara. Misalnya sakit kanker, sakit COVID, atau sakit diabetes, atau tekanan darah tinggi yang nggak sembuh-sembuh, atau pernah mengalami peristiwa traumatis di masa lalu. Ini semua faktor penyebab stres. Nah, kalau kita berada di bawah tekanan, masalah keluarga, masalah keuangan, seperti saat ini harus PPKM, orang-orang kehilangan pekerjaannya atau kehilangan penghasilannya, restoran harus tutup, hotel tutup, saudara, jalan-jalan yang lewat di tokonya ditutup. Nah, itu bisa menyebabkan stres karena kita punya masalah keuangan. Lalu teman saya juga selama pandemi ini pabrik di Surabaya, pabrik sepatu nggak bisa beroperasi, sehingga kemudian penghasilannya anjlok, saudara. Ditambah lagi sebagian dari pabriknya itu kebakaran, nambah dia jadi lebih stres lagi. Jadi seseorang yang menghadapi tekanan, menghadapi perubahan yang besar, pindah sekolah, pindah rumah, pindah kerja, khawatir berlebih, saudara, tidak mampu mengatasi masalah, punya tanggung jawab yang besar, kehilangan pekerjaan, masa yang tidak pasti kapan pandemi berakhir. Kapan PPKM berhenti? Ini membuat orang jadi lebih stres. Nah, 5 penyebab stres yang sering tidak disadari, pekerjaan, hubungan pribadi, terlalu sering gunakan gadget, saudara. Orang, anak-anak, terutama remaja atau ibu-ibu, atau juga bapak-bapak, yang menghabiskan waktunya berjam-jam di depan HP-nya, di depan laptopnya, saudara, tanpa disadari itu radiasi dari alat-alat itu memancarkan radiasi, itu bisa mengganggu organ-organ otak kita, saraf kita, dan bisa menyebabkan stres. Jadi, saudara jangan terus-menerus di depan gadget kita. Sesekali, saudara, kita luangkan waktu ngobrol dengan keluarga atau dengan teman, atau berkebun, atau olahraga, atau kegiatan yang lain, jangan di depan gadget terus. Lalu kesepian dan sendirian, termasuk pasien COVID, saudara, itu merasa diasingkan, merasa terisolasi, itu bisa menyebabkan stres yang berat. Lalu kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, orang itu kok penghasilannya lebih gede dari kita, mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, bajunya lebih bagus. Itu membuat kita bisa tanpa disadari mengalami stres.
Nah, gejalanya bagaimana? Gejalanya macam-macam, saudara. Jantung berdebar-debar, keringat berlebihan sebesar biji-biji jagung, otot-ototnya tegang, terutama di lehernya, saudara. Tensinya naik, kolesterol naik, lalu sering kepalanya cekot-cekot, saudara. Lalu sakit perut, mencret atau diare, nafsu makan berkurang atau bahkan jadi pengen makan terus. Jadi lucu, saudara, ada orang stres, enggak doyan makan. Disuruh makan, enggak dimakan-makan. Orang yang lain stres, malah doyan makan, jadi apapun dimakan terus, enggak kenyang-kenyang. Jadi badannya tambah lama tambah gemuk. Tapi itu semua sama penyebabnya stres. Seringkali orang-orang yang kegemukan itu salah satunya adalah karena stres, saudara. Nah, yang lain merasa sangat kelelahan, sulit konsentrasi, mudah marah, frustasi, murung, merasa khawatir, cemas, insomnia atau kesulitan tidur, pusing, merasa rendah diri, berusaha menghindar dari orang lain, tidak berenergi. Kalau kita mengalami sebagian atau sebagian besar gejala ini, berarti kita stres. Jadi minum RDA, saudara. Itu akan membuat saraf kita lebih rileks. Lalu kemudian kebutuhan vitamin mineral tertentu tercukupi. Jadi kita akan terhindar dari stres yang berkepanjangan. Komplikasinya bisa disebabkan sebagai problem kesehatan seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, masalah berat badan karena doyan makan atau enggak doyan makan, jadi obesitas atau kurus kering. Lalu gangguan pencernaan, entah diare atau sebaliknya sembelit. Lalu orang yang stres berkepanjangan jadi depresi. Lalu muncul kanker dan gangguan imun. Saudara, orang yang stres, imunnya langsung drop. Jadi gampang terpapar COVID. Menurut riset, 99% penyakit muncul karena pikiran atau karena stres. Jadi saudara, kalau kita bisa mengelola stres, 99 penyakit itu bisa terhindar dari kita. Jadi kita harus belajar cara untuk mengelola stres. Stres bisa berakibat pada penurunan imun terhadap virus dan bakteri. Pengobatannya, pertama makan yang bergizi, olahraga teratur, rutin, kurangi kafein. Tidur yang cukup, karena seringkali itu karena kita kecapean, atau kita lembur berlebih. Jadi kalau bisa tidur, apalagi tidur yang nyenyak, saudara, stres akan segera teratasi. Bagaimana bisa tidur nyenyak? Saudara minum RDA. RDA membantu stresnya itu lebih rileks dan kemudian otot-otot lebih lentur. Saudara bantu dengan melatih pernafasan, tarik nafas panjang, lepaskan. Tarik nafas panjang, lepaskan. Nah, dengan cara seperti itu, saudara bisa tidur dengan pulas. Bisa juga tambahkan kolostem, saudara. Minum 2 kapsul sebelum tidur, habis makan malam. Kolostem punya kandungan yang istimewa, yang bisa membantu untuk mengendorkan saraf-saraf kita, dan membantu kita untuk bisa tidur dengan pulas. Kalau bisa tidur pulas, itu obat yang sangat ampuh untuk mengatasi stres. Jadi RDA dan kolostem, saudara. Berikutnya, obat mengatasi stres, lakukan kegiatan yang disukai. Saudara suka apa? Lakukan itu. Olahraga, badminton, berenang, atau rekreasi, atau berkebun, atau apapun, silakan lakukan. Kegiatan yang disukai membuat kita senang, membuat hatinya itu bahagia, saudara, lalu bisa mengangkat beban yang dia pikul selama ini. Kalau itu belum mengatasi, saudara bisa curhat kepada teman baik.
atau konseling dengan psikiater atau rohaniwan, hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau kita bisa menceritakan beban kita kepada orang lain, itu sudah separuh stres kita itu tersalurkan. Nah, saudara juga bisa pergi ke laut yang sepi atau pergi ke pegunungan. Saudara teriak sekeras-kerasnya di sana atau menangis, mencurahkan isi hati saudara. Ketika saudara membuka katup stres itu saudara dengan berteriak, dengan meluapkan emosi saudara atau dengan menangis, itu akan menyalurkan stres kita sehingga itu bisa mengurangi stres. Tapi jangan salurkan kepada orang lain dengan marah-marah. Saudara stresnya berkurang, orang lain yang memikul stres yang baru. Nah, tingkatkan hormon bahagia, dopamin, endorfin, serotonin, dan oksitosin. Karena hormon bahagia itu akan membuat imun kita naik, tertawa, terbahak-bahak, saudara, itu membuat imun kita naik, membuat kita merasa rileks, otot-ototnya kendor, dan bisa membantu kita mengatasi stres. Pencegahannya, pertahankan sikap dan pikiran yang positif. Makan yang sehat, kemudian pelajari teknik relaksasi, seperti senam, tai chi, meditasi, saudara berolahraga secara teratur, konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Coklat juga boleh, saudara, apokat juga boleh, itu membantu mengatasi stres. Berusaha untuk mengatur waktu lebih baik, lebih efektif, supaya pekerjaannya tidak numpuk. Luangkan waktu untuk melakukan hobi. Kalau saya jalan kaki, 1 minggu sekali, 2 kali saya ikut HES, saudara, seperti minggu lalu, saya dengan teman-teman pergi ke Telomoyo, saudara. Naik gunung, lalu kita sampai di puncak gunung, kita melihat gunung-gunung di sekitar, di dalam cuaca yang cerah, pemandangan yang bagus sekali, saudara. Melihat hutan-hutan cemara, menghirup udara yang segar, itu bisa membantu membuat lebih rileks dan menghindarkan stres. Nah, bicara banyak tentang bagaimana mengatasi stres. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala khawatirmu kepadanya, karena Tuhan yang memelihara kita. Apapun juga yang menjadi pergumulan kita, kita bisa katakan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Filipi 4 ayat 6 katakan jangan khawatir, tapi nyatakan keinginan kita dalam doa. Lalu Amsal 17 ayat 22, buat hati kita gembira. Baca atau dengarkan humor atau dengarkan firman Tuhan yang positif, saudara, seperti saya mendengarkan testimonial Pak Timotius Arifin yang terbebas dari COVID, kemudian Pak Erastus Abdono, itu membuat kita bisa lebih merasakan Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menyembuhkan kita, lalu kita mendengar khotbah-khotbah yang inspiratif, saudara, itu bisa membuat hati kita terhibur, ada sukacita yang baru, ada harapan yang baru, dan itu obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap miliki harapan dan iman kepada Tuhan. Selain itu, saudara, Mazmur 22 ayat 4 mengatakan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Ketika kita berdoa, kita melantunkan puji-pujian kepada Tuhan, kita mendengarkan lewat YouTube puji-pujian kepada Tuhan, dan kita ikut menyanyi, memuji Tuhan, itu hati kita akan mengalami kelepasan, saudara. Seperti Paulus di penjara yang gelap, di ruang yang paling dalam, di penjara Filipi, di tengah malam yang gelap, di tengah penderitaan sakit karena dicambui, saudara,
Dia memuji Tuhan dan Tuhan turun menggoncang penjara itu dengan gempa, lalu ikatannya dilepaskan dan dia mengalami kelepasan yang luar biasa karena puji-pujian yang dia naikkan. Jika Roh Allah turun, maka sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa akan terjadi di tengah-tengah kita. Nah, dalam keadaan sesulit apapun, ingat saudara, kita ada di dalam tangan Tuhan. Itu tangan kita yang kanan, dan kita digenggam Tuhan dengan tangannya yang kuat dan perkasa, saudara. Dan tangan Tuhan itu memegang kita. Tangan yang tidak pernah membiarkan kita down. Yang tidak pernah membiarkan kita jatuh dan putus asa. Kita harus selalu ingat gambar ini, saudara. Kita tidak pernah sendirian. Tuhan menyertai kita dan memberi kemenangan kepada kita. Nah, apa produk New Image yang bagus untuk COVID, saudara? Untuk mengatasi stres. Setiap saran medis tadi, penderita stres harus makan yang bergizi, yang lengkap, seimbang. Jadi, supaya terhindar stres, konsumsi superfood, Lifeline. Karena mengandung imunoglobulin 20%, faktor pertumbuhan untuk mengganti sel-sel yang rusak akibat stres, lalu kalsium yang tinggi supaya tulang dan gigi kita kuat, probiotik supaya pencernaan kita sehat. Nah, ini kolostrum adalah makanan alami yang terbaik, yang memberikan semua nutrisi yang kita butuhkan dan bahan aktif untuk meningkatkan kekebalan tubuh, menyempurnakan regenerasi sel, menyehatkan tulang sendi, dan pencernaan kita. Probiotik bisa mengurangi efek stres dengan menyediakan mikrobiome usus yang sehat. Dan ini mempengaruhi otak kita secara langsung. Jadi saudara, probiotik, bakteri baik ini bukan hanya menyehatkan pencernaan, tapi dia bisa membantu mengurangi efek stres, dan ini mempengaruhi otak kita, karena usus itu adalah otak kedua kita. Apa yang dipikirkan otak mempengaruhi usus, apa yang dialami usus mempengaruhi otak kita. Dengan minum Lifeline, superfood kita, maka kita mendapat kebutuhan gizi yang akan meningkatkan kekebalan kita, menyempurnakan regenerasi sel, dan menghindarkan dari stres. Yang kedua, ini K28, saudara. Ini juga membantu memberikan semua gizi yang dibutuhkan. Orang yang stres membutuhkan gizi yang tinggi. Ini 28 unsur vitamin, mineral, protein, asam amino esensial akan melengkapi kebutuhan kita sehingga kita cepat bisa mengatasi stres itu. Ini rahasia energi yang tidak ada habisnya, saudara. Salah satu gejala stres, kita merasa capek, loyo, tidak berenergi. Dengan diberi K28, muncul energi yang seakan-akan tidak ada habisnya. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita stres, anjurkan minum K28. Seluruh gizi tercukupi dan dia mendapat energi yang prima, yang tidak ada habisnya. Lalu tadi RDA, saudara, ini mengandung vitamin mineral lengkap yang membantu kita untuk bisa mengatasi stres. Nah, itu ada vitamin D3, 2,5 mcg, saudara. Ini setara dengan sekitar 1.500 IU, saudara. Sekitar itulah. Jadi, itu kebutuhan yang optimal untuk menjaga kita dan tidak akan menyebabkan side effect berlebihan. Seperti yang di-share Pak Heru tadi. Kita bisa konsumsi satu jenis saja vitamin, yaitu RDA.
itu seluruh kebutuhan vitamin A, B, C, D, E, semua tercukupi dan ditambah mineral-mineral penting yang bisa menyehatkan kita. Nah, misalnya itu ada kolin. Kolin ini fungsinya bagus sekali untuk perkembangan otak, fungsi saraf, pergerakan otot, peningkatan energi, dan metabolisme yang lebih sempurna. Kolin biasanya digunakan untuk pasien depresi, kehilangan memori, penyakit Alzheimer atau demensia, orang yang pikun, saudara, orang yang Alzheimer, orang yang stres, sering kejang-kejang, itu diberi kolin. Mineral tertentu itu, saudara, yang fungsinya luar biasa sekali untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan hal-hal itu. Atlet juga menggunakan kolin untuk menunda kelelahan dan meningkatkan ketahanan tubuhnya. Jadi, ini bisa membantu untuk mengatur memori, mood, dan kecerdasan. Itu salah satu aja, saudara, fungsinya sangat luar biasa. Jadi kalau saudara ingin terbebas dari stres, minum ini RDA. Murah sekali, tapi khasiatnya luar biasa. Dibanding vitamin D3, vitamin C, saudara, RDA jauh lebih unggul dan berbagai macam kebutuhan gizi kita tercukupi dan bisa menghindarkan dari stres. Bukan hanya kolin. Mineral lain namanya biotin, saudara. Ini menyebabkan munculnya, kalau kekurangan biotin, munculnya gejala sistem saraf. Depresi, kelelahan, halusinasi, mikir-mikir yang tidak karuan, berpikiran negatif, kesemutan, saudara. Dengan minum biotin, semua itu akan hilang dengan sendirinya. Biotin mengurangi radang, meningkatkan fungsi kognitif, membantu menurunkan gula. Jadi, ini radang pada paru-paru, radang pada anggota tubuh yang lain akibat COVID, itu bisa diatasi dengan biotin, seperti vitamin D3 tadi, saudara. Jadi, saudara minum RDA, sudah dapat vitamin C, vitamin D3, saudara, sesuai kebutuhan, sesuai rekomendasi WHO, masih plus, saudara. Ini ada biotin yang bisa mengatasi radang, bisa mengatasi halusinasi yang sering muncul bersama dengan COVID. Masih ada lagi, saudara. Nah, vitamin mineral lain yang membantu meredakan stres. Jadi, ini semua ada di dalam RDA. Ini produk yang luar biasa yang bisa kita andalkan untuk mengatasi stres. Terutama untuk orang COVID, kita berikan untuk saudara-saudaranya, anggota keluarganya yang terkena COVID, berikan kolostrum dan RDA. Apalagi produk yang bagus untuk stres, kolostem, saudara. Kolostem ini punya unsur aktif yang banyak sekali. Nah, salah satunya itu adalah ekstrak skullcap. Ini bisa membantu melawan sel kanker. Selain itu menenangkan kekhawatiran. Itu seperti vitamin tonik saraf. Jadi memberi kelegaan, kelonggaran buat sarafnya, saudara. Mengatasi insomnia dan problem tidur. Mengatasi radang, saudara. Orang yang terkena COVID itu ada radang, minum kolostem, ini bisa mengatasi radang, bisa mengatasi kesulitan tidur. Lalu ada kurkuma di dalamnya, yang diambil tuh ekstraknya, saudara. Dosis kecil, kandungannya sangat maksimal. Itu juga anti radang, bagus sekali untuk pasien COVID, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan kesehatan secara umum, mencegah kanker, mencegah Alzheimer, menunda proses penuaan, dan mencegah depresi.
kunyit itu sangat bagus untuk mencegah depresi, saudara. Satu lagi ada milk fosfolipid. Ini semua ada dalam kolostem. Salah satunya juga bisa mencegah stres, saudara. Bisa mengendalikan reaksi radang. Bisa berfungsi sebagai kemopreventif dan kemoterapeutik. Jadi semua bahan-bahan aktif itu di dalam kolostem sangat bagus untuk mencegah radang dan penyakit kanker. Jadi ini saudara produk-produk istimewa. Stres itu bisa positif atau negatif tergantung respon kita. Stres bisa positif jika membawa kita mendekat pada Tuhan dan bergantung pada kasih karunia-Nya. Stres bisa positif jika kita tidak menyerah, tapi berusaha mencari jalan keluar yang kreatif. Respon fight or flight. Kita fight, saudara, untuk mengatasi problem kita. Kalau menyerah, kita depresi. Ikuti cara mengendalikan stres di atas, pakai produk pendukung untuk membantu meredakan stres. Terima kasih. Sekarang silakan kalau ada yang mau tanya jawab, ya. Orang di rumah terus selama 1,5 tahun ya, sejak Maret sampai sekarang, itu juga bisa bikin stres. Karena nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sosialisasi, nggak bisa lihat dunia luar. Ya kemana-mana pakai masker, ketemu orang ada paranoid, jadi stres. Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan Pak David atau siapa? Pak Yuan. Tadi ada Bu Yuriana, oh ini ada. Iya, Pak Daniel, Bu Ripka, Bu Yeti. Siapa yang mau tanya silakan. Selamat malam. Silakan Pak David. Saya agak terlambat karena ada jemaah konseling. Iya, enggak apa-apa Pak David. Sejak sekolah dulu kan suka terlambat. Bukan rahasia, Di. Saya cuma kasih info aja ke teman-teman yang lain kapan hari ada keluarga saya yang kena COVID. Dia memang sampai halusinasi. Tapi saya waktu itu masih belum tahu tentang adanya RDA. Jadi belum tahu tentang RDA. Tapi kalau malam itu halusinasinya malam biasanya. Jadi setelah jam 11 malam gitu baru mulai. Ya, kayak orang enggak inget gitu ngomongnya sendiri kan gitu orang halusinasi kan. Nah, saya cuma kasih dia Imuvot, Pak. Jadi Imuvot saya gentar karena saya punya itu. Waktu itu kan itu. Saya gentar 4 sampai 5 Imuvot tiap hari itu. Tapi 2-3 hari sudah tidak lagi, sudah aman. Iya, semua produk New Image ini biasanya istimewa, Pak. Jadi meskipun nggak pakai RDA, tetap khasiatnya bagus sekali. Ya, benar Pak. Saya itu sudah pengalaman Pak. Yang saya tahu itu cuma 3 hari aja Pak dia. Tapi saya kasih Imuvot dia sehari bisa 4-5 kali. Saya bilang, suruh minum aja. Istrinya yang tak suruh minum. Tak suruh minumi istrinya. Dan dia 2-3 hari sudah pulih Pak. Sekarang sudah pulih kembali. Iya, terima kasih testimonialnya Pak David. Iya. Berapa tablet Pak David kalau boleh tahu waktu kena COVID minum Imuvot? Imuvot itu saya suruh sehari 4 atau 5 gitu. Kalau dia 5, kalau 4. Gitu. Tapi cepat ya sembuhnya ya. Cuma berapa hari? Ya, cepat. Halusinasinya itu halusinasi. Sampai ya saya cuma berdoa saja sih. Saya tidak bisa apa-apa karena tidak waktu itu di rumah sakit, nggak ada rumah sakit kan. Waktu yang iya, pas tinggi-tingginya itu overload. Mungkin
Pak Joni tahu waktu saya minta Imovot banyak itu, Pak. Iya, Pak. itu sedang nanganin itu, Pak. Tapi puji Tuhan lah, semua baik. Sekarang Ya, sudah. menyambung testimonial Pak David, ada 2 testimonial. Yang satu kelihatannya suster dari Palangkaraya. Dia saudaranya itu kegemukan, gemuk sekali, dan waktu itu dibawa ke rumah sakit di ICU, saudara. Dan saturasinya tuh udah turun di bawah 80. Nah, dia langsung cepat sekali pesan Imovort, dan dari pengalaman dia menjaga pasien-pasien COVID itu kalau kegemukan, kemudian saturasi sudah di bawah 80, itu biasanya susah tertolong, saudara. Bahkan itu sampai 72, saudara, saturasinya. Tetapi begitu Imovort datang, dia langsung minta tolong suster yang ada di ICU itu untuk berikan sekitar 9 sampai 10 tablet Imovort kepada saudaranya itu. 9 sampai 10 tablet, dan karena agak susah itu waktu itu digerus, diminumkan. Begitu minum itu 2 hari, orang itu bisa BAB, dan biasanya kalau tim medis, kalau orang COVID bisa BAB itu mereka bahagia sekali. Perawat itu mengatakan saudaranya bisa BAB dan kemudian dicek saturasinya sudah naik 90 lebih, boleh keluar dari ICU. Setelah itu diberi tambahan Lifeline, bentuk susu itu, dan Imovort terus. Akhirnya saudaranya tertolong. Itu kesaksian pertama. Sudah saturasinya begitu rendah, tetapi dia bisa terbebas dengan minum Imovort sampai 10, kemudian 2 hari kemudian pakai Lifeline, digabung. Yang terbaru ini teman lama saya dari Bali, namanya Fanny Angela, saudara. Nah, Fanny Angela itu juga sudah kehilangan rasa, semua sudah jadi hendak karuan rasanya. Kemudian dia juga dikasih Imovort sama staf di Jakarta dan diberitahu, Bu, minum 10 satu hari katanya. Bukan 4 atau 5 seperti teman Pak David, 10 katanya. Nah, Fanny ini saudara, karena kondisinya sudah parah sekali, sampai dia halusinasi, saudara. Dia berseru kepada semua Allah yang dia kenal. Orang Hindu itu suka punya banyak Allah, saudara. Dia mau terima Yesus, tapi Yesus plus dewa-dewa yang lain. Nah, dia panggil dewanya, dia panggil Tuhan Yesus, dia panggil siapa. Dan katanya, semuanya muncul, saudara. Tuhan Yesus muncul memberi selimut ke dia, gitu ya. Lalu Allah yang lain itu memberi minum ke dia, gitu. Dan dia katakan, dia bersyukur sekali, dia orang yang seperti itu pun, ketika dia berdoa dalam keadaan sudah kritis sekali, dia merasa sudah tidak ada harapan, kok dewa-dewa itu muncul menolong dia, dan dia katakan, Tuhan Yesus juga datang ke dia, memberi selimut kepada dia. Lalu dia himbau dalam presentasi itu, supaya jangan ada orang yang merendahkan agama orang lain. Karena setiap orang itu Tuhannya betul-betul nyata seperti yang hadir menemui dia waktu itu. Tetapi intinya saudara, dia minum Imovort itu sebanyak-banyaknya, dan dari dulunya dia nggak bisa makan apa-apa, setiap makan muntah, nggak bisa makan apapun juga, sininya sudah nggak ada rasa, nggak bisa minum, bahkan sampai nggak bisa minum, saudara. Makan nggak bisa, minum nggak bisa, sudah kritis sekali, sudah halusinasi, dia minum Imovort sampai 20 sehari. Bukan 4, 5, atau 10, 20, saudara. Karena itu satu-satunya yang bisa dia makan. Dan karena ini bukan obat, ini makanan. Makanan super, saudara. Jadi makan 20 pun tidak masalah. Begitu dia makan ini kan yuk haus. Dia minum, bisa minum, saudara.
setelah bisa makan Imuvot dan minum, kondisinya cepat sekali membaik dan tidak lama kemudian sudah keluar dari rumah sakit. Sekarang sudah pulih, sudah sembuh, saudara. Jadi orang-orang itu minum Imuvot dan cepat sekali pulih dari COVID-nya. Saya kembalikan Pak Heru. Apalagi Oke. ditambah RDA, Pak ya. Waduh, cepat. Tambah RDA lebih jos, Pak. Iya, Pak. Waktu itu saya belum tahu, Pak. Nah, ini sekarang makin banyak presentasi, makin banyak testimonial, Pak. makin ngerti juga, Pak. Oke, silakan kalau ada yang lain mau bertanya atau mau testimonial, boleh. Silakan, Pak Ya, Yuan. Pak Heru. Ya, saya ingin berbagi juga, Pak. Kalau 2 bulan terakhir ini saya belanja tuh agak banyak Lifeline. Lifeline itu digunakan oleh orang-orang yang udah sakit. Kalau saya yang pertama kemarin waktu teman di Banjarmasin, teman sekolah waktu SMA, suami istri kena sampai nggak bisa jalan, nggak bisa makan, bernapas sudah susah. Nah, saya minta bantuan Linda supaya cepat dikirimi. Akhirnya datang, dia nanya minumnya berapa katanya. Saya bilang 3 kali sehari 2 sendok aja, 2 sendok dakar. Ya, setelah mereka minum suami istri, dia laporkan bahwa mereka udah sehat sekarang. Udah sembuh, udah bisa jalan. Kalau dulu nggak bisa jalan, Pak. Nah, saya tanya, itu apa pengaruhnya susu yang diminum kemarin? Waduh, tenaga katanya meningkat, kemudian selera makan muncul, bernapas juga agak lega katanya. Nah, itu yang pertama yang saya alami bulan kemarin, bulan Juli. Kemudian bulan Agustus ini kena lagi, ada teman lagi di Barabai di Kalsel. Nah, minta lagi Lifeline, dia minum, sekarang puji Tuhan itu saturasinya udah 97. Wah, bagus sekali, Pak. Sempat 83. Mm-mm. Nah, 83 sekarang naik udah 97. Nah, sekarang tinggal pemulihan, masih di rumah sakit tapi sedang menjalani pemulihan. Jadi belanjaan saya itu banyaknya bukan untuk pencegahan tapi banyak untuk penyembuhan, Pak. Iya. Pengalaman saya yang Juli dan Agustus ini. Jadi berdasarkan pengakuan mereka, padahal yang di Banjarmasin itu sudah mengalami asma, suaminya tuh kena asma, jadi ada komorbid asma, tapi puji Tuhan dia sembuh, ya, nggak sempat nggak bisa jalan ya. Jadi kalau mau duduk aja dibantu, apalagi berjalan. Tapi setelah mereka konsumsi, dia tanya, kalau dihabiskan nggak apa-apa ya, pokoknya minum aja habiskan semuanya itu. Kalau kurang pesan lagi saya bilang. Iya, ini bukan obat, ini makanan super, bukan hanya menyembuhkan COVID ya, tapi banyak sekali manfaat yang akan dia petik. Iya. Orang sering salah konsep, pikirnya ini obat gitu, jadi kalau udah sembuh lalu berhenti kan. Padahal kalau dia minum, manfaat lain yang sering tidak terpikirkan itu muncul, Pak. Benar-benar. Jadi efek lain itu banyak. Banyak sekali. Jadi ya, itu aja Pak yang ya. saya bagikan. Terima kasih Pak.